Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Korban meninggal dunia akibat tertimpa bangunan mushola di pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, total menjadi 3 orang. Puluhan wali santri pesantren Al-Khozini menunggu kepastian nasib anaknya di Posko Krisis Center. Serunya memancing lele jumbo dengan harga murah meriah di kolam pemancingan di Jember. Hingga Selasa siang, total korban meninggal peristiwa ambruknya mushola pesantren Al-Khozini di Sidoarjo menjadi 3 orang. Korban meninggal setelah dievakuasi pada Selasa pagi dan sempat mendapatkan perawatan di RSUD Sidoarjo. Mashudul Haq dan Soleh berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan pada Selasa pagi. Namun nyawanya tak tertolong setelah sempat mendapatkan perawatan medis di RSUD Raden Tumenggung Notopuro, Sidoarjo. Keluarga korban Mashudul Haq tak kuasa menahan tangis setelah mendapat kabar duka tersebut. Setelah dilakukan pemulasaran jenazah, rencananya korban akan dimakamkan di kampung halamannya di Madura. Direktur Utama RSUD RT Notopuro Sidoarjo mengatakan, hingga Selasa siang pihaknya merawat 40 pasien korban reruntuhan bangunan pesantren Al-Khozini Sidoarjo. 30 pasien dinyatakan sehat dan diperbolehkan pulang. 2 meninggal dunia sedangkan sisanya menderita luka berat dan sedang. Kita menjemput ke TKP operasi amputasi lengan kiri yang sekarang sudah dirawat juga sudah sampai setengah 2 malam, setengah 2 tadi ya. Itu dilakukan treatment dan dilakukan penjahitan ulang. Jadi ini memang korban yang sudah kita rawat ini saat ini stabil semuanya. Tinggal 1 ini yang di zona merah IGD, yang tadi 2 yang meninggal barusan. Jadi kondisi setelah kita lakukan perawatan banyak yang sudah pulang pesawat jalan. Dengan bertambahnya 2 korban meninggal peristiwa ambruknya mushola Ponpes Al-Khozini, maka jumlah korban meninggal hingga Selasa siang pukul 13.00 WIB sebanyak 3 orang. Salah satu korban, Alfian Ibrahim, sudah dimakamkan di kampung halamannya di Madura. Zainul Fajar dan Sri Rama melaporkan dari Sidoarjo. Seorang santri korban meninggal dunia peristiwa ambruknya mushola di Ponpes Al-Khozini, Sidoarjo dimakamkan di kampung halamannya di Bangkalan. Korban meninggal akibat tertimpa reruntuhan bangunan mushola saat sedang salat asar berjamaah. Setelah dimandikan di rumah orang tuanya di Surabaya, Alfian Ibrahim usia 14 tahun dimakamkan di kampung halamannya di Desa Lomair, Kecamatan Belega, Kabupaten Bangkalan, Selasa dini hari. Kepergian bocah yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama itu menyisakan duka mendalam bagi orang tua, kerabat, dan warga Desa Lomair. Meski demikian, mereka ikhlas menerima musibah itu dan melepas kepergian Alfian. Korban meninggal dunia akibat tertimpa ambruknya bangunan mushola di Pondok Pesantren Al-Khozini pada Senin sore saat melaksanakan ibadah sholat asar berjamaah. Meski sudah berusaha dibawa ke rumah sakit, nyawa korban tidak tertolong. Untuk jenazahnya tadi malam datang di rumah duka itu 12.15. Jadi pada saat itu sudah dikawal juga oleh anggota sampai ke rumah duka, dari Belega ke rumah duka. Awalnya dikuburkan jam berapa? Informasi awalnya kan? Informasi awal akan dikuburkan pagi ini, tapi tadi malam setelah dilakukan sholat jenazah, setelah dimandikan dan sholat jenazah di Surabaya di rumahnya orang tuanya itu langsung dibawa ke rumah duka yang di Lomair.
Belum dipastikan penyebab ambruknya musola di Ponpes Al-Khazini Senin sore, namun diduga akibat tidak kuatnya pondasi bawah musola saat dilakukan pengecoran di lantai 4. Nia Karunia dan Sri Rama melaporkan dari Bangkalan. Puluhan orang tua santri Pondok Pesantren Al-Khazini Sidoarjo hingga Selasa siang berdatangan ke Posko Krisis Center untuk mencari kepastian nasib anak mereka. Sejumlah orang tua menyerahkan data pembanding ke petugas DVI Polda Jatim dengan harapan putranya segera ditemukan. Posko Krisis Center ini didirikan di sekitar area kampus STAI Al-Khazini di Kecamatan Buduran, Sidoarjo. Para wali santri terus berdatangan hingga Selasa siang, bahkan sudah ada yang menginap sejak Senin malam. Para orang tua berkali-kali memantau papan pengumuman daftar nama santri yang telah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan, baik dalam kondisi selamat maupun meninggal dunia. Namun banyak dari orang tua yang tidak menemukan nama anaknya di daftar santri yang dievakuasi tersebut. Beberapa orang tua yang masih belum mengetahui keberadaan putranya mulai menyerahkan data antemortem ke petugas DVI seperti foto santri, pakaian terakhir yang dikenakan, dan sejumlah data ciri-ciri tubuh. Berdasarkan data di Posko Krisis Center hingga Selasa siang pukul 13 WIB, jumlah korban yang berhasil dievakuasi berjumlah 102 orang. Sedangkan jumlah korban meninggal dunia menjadi 3 orang, yakni atas nama Maulana Sefian Ibrahim, Soleh, dan Mas Hudul Haq. Adik yang mondok di sini siapa Bu yang sedang dicari Bu? Anak saya, Putra. Muhammad Reza. Belum ketemu dari kemarin. Belum ketemu. Ya. Di data yang sudah dipampang? Di papan itu nggak ada, belum ada, masih bulat. Kalau dicentang kan sudah, ini masih bulat. Oh, masih punya. Ya. Terus dikonfirmasi ke pihak pondok gimana Bu katanya? Masih belum, masih dievakuasi katanya. Ini Ibu juga menyerahkan data ya Bu ya ke Ya, ini mau kepolisian? menyerahkan data. Harapannya Ketemu. Ya bisa cepat ketemu anak saya, dari kemarin belum ketemu. terakhir komunikasi kapan Pak ya? Kapan ya? Balian itu loh, dari bulan apa itu? Mulut. Dari Maulid Nabi itu ya, terakhir komunikasi. Iya, komunikasi. Terus saat kejadian kemarin diberitahu seperti apa Pak? Sama teman tuh. Oh sama teman. Iya. Langsung datang ke sini. Iya tadi ya. Dari mana Pak ini? Dari Belega lah. Oh dari Belega Pangkalan ya. Harapannya seperti apa ini Pak? Dan ini masih proses pencarian terus berlangsung. Iya, mudah-mudahan ketemu dan selamat. Selasa siang proses evakuasi terus dilakukan tim SAR gabungan dengan sistem manual untuk mencari keberadaan korban yang diperkirakan masih tertimbun di bawah reruntuhan. Wahyu Pratama dan Sri Rama melaporkan dari Surabaya. Tak hanya jadi ajang berburu ikan besar, kolam pancing lele jumbo di desa Sidodadi juga menjadi tempat kebersamaan keluarga. Dengan hanya membayar Rp10.000, pengunjung bisa menikmati wisata murah meriah dan mendapatkan ikan lele. Seperti apa serunya? Berikut liputannya. Strike. Sorak-sorai pemancing terus bersahutan ketika lele berukuran jumbo ini berhasil terangkat. Seperti inilah serunya memancing lele di kolam desa Sukodadi di Jember. Saat menarik joran, para pemancing ini harus membutuhkan tenaga ekstra karena ikan lele berukuran jumbo saat diangkat terus meronta. Pengelola kolam pemancing ini sengaja menyiapkan ikan lele monster untuk menarik para mancing mania. Setelah dimasukkan ke dalam keranjang, ikan lele dengan bobot antara 1 hingga 2 kg kemudian ditebar ke dalam kolam. Ikan yang ditebar di kolam merupakan hasil budidaya para petambak di sekitar Jember. Para pemancing pun dengan sigap melemparkan joran dan berlomba mendapatkan ikan.
Di kalangan penggemarnya, memancing ikan tak ubahnya wisata murah meriah untuk melepas penat dari rutinitas harian. Ya tadi kita kan mulai goes dari jam 6 pagi ya, kita goes kurang lebih ya adalah 10-20 kilo memang kita untuk olahraga, kemudian juga sambil refreshing kita mancing di kolam ya tadi ya meskipun nggak dapet sih tapi bisa merefresh otak sih. Ya seru sih meskipun nggak dapet juara ya, tadi pas ketika mancing itu bisa melegakan pikiran saya sejenak. Pengunjung cukup membayar Rp10.000 untuk bisa memancing sepuasnya dan membawa ikan lele. Alhamdulillah antusias masyarakat, sangat senang, terhibur, apalagi di hari Minggu, di weekend, daripada berlibur kemana lebih memilih untuk memancing. Ini dari mana saja yang datang? Ada dari Ambulu, Ajung, dari Jember, dari Tempurrejo, ikan isinya cuma lele. Ada aturan tertentu di lomba ini? Aturan cuma tidak ada sih, cuma 1 setik, 2 mata kail itu aja. Kemudian untuk apa? Hadiah? Hadiah sesuai dengan peserta, jadi hadiahnya uang yang kita dapat. Kolam pemancingan ini selalu ramai dipenuhi masyarakat. Tak hanya sebagai ajang olahraga memancing, tempat ini juga biasa digunakan sebagai wahana wisata keluarga yang terjangkau. Tommy Iskandar dan Sri Rama melaporkan dari Jember. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Timur. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.